Chapter 238. Fase ketiga, 3. 27F, Menara Demon King, 1F. Space Bangkok, dan saya dikirim ke dunia yang sama sekali berbeda. Transfernya tiba-tiba dan intens. Tubuhku terangkat ke langit dan jatuh langsung ke tanah. Mual menendang, tapi aku tidak merasakan banyak kesakitan. Saya segera tenang kembali dan membuka mata. Petik 2. Aku di dalam menara. Saya bisa tahu dari pakaian saya. Jubah yang saya kenakan terakhir kali saya berada di menara telah menggantikan piyama saya yang saya kenakan di bumi. Tiba-tiba saya mendengar erangan dari belakang. Aku melirik ke belakang untuk menemukan Jin Sahyuk. Tidak terlalu sulit untuk memahami situasinya. Jin Sahyuk mungkin terseret ke dalam pemanggilan Spartan yang tidak stabil dan kemudian dijadikan bantal untuk mendukung saya. Petik 2. Kuhum. Aku membiarkannya dan bangun. Itu gelap. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa saya berada di semacam gua yang gelap. Di mana aku? Aku berpikir ketika tiba-tiba aku mendengar Spartan menangis. Purururu. Spartan terbang dan mendarat di pundakku. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi padamu untuk memanggilku begitu mendesak? Purururu, purururu. Tanpa menjawab pertanyaanku, Spartan hanya mengusap kepalanya ke arahku. Serius, apa yang terjadi? Dia biasanya sangat dingin. Apa itu? Purururu, purururu. Oke, jelaskan. Anda harus menjelaskan dulu. Petik 2. Spartan menggosokku 2 kali lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk membagikan visinya. Apa yang terjadi pada pesta Island terbuka di depan mataku. Dengan alis berkerut, aku menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir, lalu bertanya. Petik 2. Mereka dikurung di penjara. Pururu. Spartan mengangguk. Ini yang dia pikirkan. Pihak Island telah kalah oleh beberapa setan dan dipenjara. Itu semua adalah bagian dari rencana besar yang dirancang oleh penyihir, yang menjabat sebagai salah satu penasihat terdekat Raja Iblis. Spartan mencoba menghubungi saya sebelum mereka benar-benar terkunci, tetapi koneksi kami tiba-tiba terputus. Spartan hanya bisa memikirkan satu alasan mengapa ini terjadi. Pemiliknya telah meninggal. Meskipun dia ingin menyangkalnya, tidak ada penjelasan lain. Spartan menangis dalam kesedihan sampai semua air matanya mengering. Namun, setelah menangis, Spartan menyadari bahwa koneksi telah kembali. Dia membawa saya ke sini segera setelah dia menyadarinya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar sedih? Pururu. Setelah seluruh cerita terungkap, mata kami bertemu. Aku bisa merasakan apa yang dirasakan Spartan saat ini. Mata berbinarnya tampak sangat menggemaskan hari ini. Untuk pertama kalinya aku memeluk Spartan. Dia juga memelukku kembali dengan sayapnya. Reuni kami yang menyentuh akan bertahan lebih lama jika bukan karena gangguan. Kamu. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan berdiri dengan terhuyung-huyung. Itu, tentu saja, Jin Sahyuk. Tapi mengapa kamu membawanya ke sini? Pururu. Itu adalah sebuah kesalahan. Aku menariknya secara tidak sengaja dan akhirnya menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir karena itu, jawab Spartan. Nama keluarga kerajaan. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Jin Sahyuk masih terobsesi dengan Klerion. Bajingan itu, Kim Suho, pasti sudah memberitahumu. Kehidupan rendah itu. Petik 2. Saya menyaksikan Jin Sahyuk bergumam pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba, wing, jam tangan pintar saya bergetar. Saya melirik layar. Masalah, Jin Sahyuk memiliki kebanggaan dan martabat sebagai anggota keluarga kerajaan. Namun, tindakan dan pola pikirnya seperti yang dijelaskan dalam kisah aslinya terlalu riang dan tidak dewasa. Mengatur perubahan, sebagai mekanisme pertahanan, Jin Sahyuk memilih untuk menutup harga dirinya sebagai bangsawan. Seseorang mungkin mengatakan bahwa dia memiliki kepribadian ganda yang sewenang-wenang. Apakah saya menyebutkan Klerion terlalu cepat? Bagaimanapun, perubahan sepele yang dia lakukan. Aku menghela nafas kecil dan memandang Jin Sahyuk. Aku tidak mempelajarinya dari Kim Suho. Lalu bagaimana kamu mengetahui namamu? Petik 2. Sekarang dia bahkan mulai berbicara seperti bangsawan. Aku mengangkat bahu dan menjawab. Aku bilang, aku akan memberimu detailnya nanti. Tragedi keluarga kerajaan Klerion yang pernah memerintah benua. Kesulitan yang harus dihadapi pangeran yang berusia 9 tahun, maksudku, putri, ketika kerajaannya diserbu oleh iblis. Dan alasan mereka tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di dunia yang berbeda, di bumi. Latar belakang, bos terakhir yang berkembang, tidak semudah itu. Saya sebenarnya berusaha lebih keras untuk membuatnya daripada membuat Kim Suho, meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan upaya saya. Jadi, tunggu saja. Jangan lupa, saya tahu apa yang tidak Anda ketahui. Petik 2. Bagaimanapun, alasan aku merahasiakan semua ini darinya sampai sekarang adalah karena kupikir waktunya akan tiba ketika aku perlu melakukan serangan psikologis. Lagi pula, menggunakan kata-kata untuk melemahkan penjahat yang tak tertandingi dalam kekuatan fisik adalah klise yang terkenal. Kamu kurang ajar, mungkin kata berikutnya. Aku mendekati Jin Sahyuk dengan tiba-tiba. Jarak antara kami diperpendek dalam sekejap. Aku menatap matanya dengan hidung kami hampir bersentuhan. Jin Sahyuk,
yang berteriak di bagian atas paru-parunya beberapa saat yang lalu, tiba-tiba terdiam. Petik 2. Saya terus menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Aku bahkan tidak perlu mengintimidasi dia. Aku hanya diam, dan Jin Sahyuk merasa takut sendirian. Matanya berkedip, bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara, dan pandangannya turun ke tulang selangka saya. Jawab sekarang. Sekarang juga. Bahkan ketika dia takut mati, dia berhasil menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Spartan, bisakah kamu mengirimnya kembali sekarang? Mengabaikannya, aku kembali menatap Spartan. Spartan mengangguk, mengepakkan sayapnya. Pururu. Tidak, tunggu sebentar, Kim Hajin. Apakah Anda penasehat? Atau mungkin Nabi? Petik 2. Sampai jumpa. Luangkan waktu Anda untuk berpikir, oke. Petik 2. Dalam sekejap, tubuh Jin Sahyuk tersedot ke dalam sesuatu. Spartan telah memindahkannya kembali dengan paksa. Pururu. Saya menyerahkan Orb of Regeneration kepada Spartan, yang kesakitan karena menggunakan otoritasnya secara berlebihan. Petik 2. Haruskah aku tidak mengatakan itu padanya? Namun, segera setelah mengirim Jin Sahyuk kembali, aku mulai menyesal. Saya mungkin telah berbicara terlalu terburu-buru. Baiklah. Kisah setelah fase ketiga. Saya berhenti menulis selama fase keempat. Tidak ada banyak waktu sampai cerita masuk yang tidak dikenal. Akhir sudah dekat. Sudah waktunya masa lalu Jin Sahyuk mulai muncul. Tiba-tiba saya menjadi frustrasi memikirkan akhir. Apa yang akan terjadi pada saya setelah semuanya selesai? Aku, eksistensi bernama Kim Hajin, yang tidak lain adalah pengganggu di dunia ini. Saya mengangkat pergelangan tangan saya lagi dan melihat jam tangan pintar. Bukan kunci setelah cerita utama berakhir. Satu klausa masih belum diketahui. Itu harapan terakhir saya untuk kembali ke bumi. Tetapi apakah saya benar-benar menganggapnya sebagai harapan sekarang? Purururu. Pada saat itu, Spartan menempel di pundakku, berhasil memotong pikiranku yang tersesat yang suram. Saya kembali sadar dan memegang busur di tangan saya. Busur Temujin diberkati oleh Horus. Ini awalnya artefak bumi, tetapi saya telah menggunakan konversi kartu untuk mengubahnya menjadi barang yang efektif. Ini seharusnya cukup untuk mempersiapkan saya untuk menara Raja Iblis. Selain itu, saya mengeluarkan seluruh set pakaian Black Lotus, jubah hitam mirip pembunuh, topeng, dan lensa kontak merah. Fitur perubahan suara topeng itu sempurna. Setelah itu, saya memusatkan kekuatan sihir di sekitar mata saya. Bidang penglihatanku membentang jauh dan aku bisa melihat seluruh lantai 27 melihat. Sial, ini sangat menjengkelkan. Orang pertama yang saya temukan adalah Aileen. Dia berada di dalam ruangan yang tampak setengah penjara Ish dan setengah bukan penjara Ish. Ruangan itu dikelilingi oleh palang baja di keempat penjuru, tetapi tidak hanya diisi dengan tempat tidur dan wastafel tetapi juga kamar mandi. Jadi mereka dikurung di Kolosseum. Masyarakat setan ada di dalam menara Raja Iblis, dan Kolosseum adalah olahraga yang diciptakan Raja Iblis untuk menghibur penduduk menara. Bukan, aku bahkan tidak bisa melarikan diri karena yang lain. Aileen berkeliaran tanpa tujuan di kamar gladiator, bergumam pada dirinya sendiri. Saya juga mengintip yang lain. Aku akan membahayakan anggota lain jika aku melarikan diri. Pertama, saya harus mencari cara untuk berhubungan dengan mereka. Ini adalah pemikiran Jin Seyeon. Aku butuh cara untuk melarikan diri bersama dengan semua orang. Ini adalah Kim Suho. Gelombang aku merindukan istriku. Ini adalah ratapan Yi Yongha. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Karena mereka khawatir satu sama lain, mereka memutuskan untuk menunda pelarian mereka dari penjara, meskipun mereka salah dalam berasumsi bahwa mereka dapat keluar dengan mudah. Segalanya bisa lebih buruk. Untungnya, saya cukup akrab dengan episode Kolosseum. Saya bahkan tahu bagaimana menghapusnya. Tiba-tiba, saya ingat bos. Dia mungkin khawatir sakit karena aku menghilang. Tapi Spartan terlalu lelah untuk melakukan perjalanan kembali ke bumi. Setidaknya, dia tentu saja tidak dalam kondisi untuk menggunakan teleportasi lagi. Tetapi jika saya menggunakan tiket untuk pergi, maka saya harus menemukan jalan kembali ke menara Raja Iblis dari awal. Spartan. Untuk Spartan, yang diliputi kelelahan, saya mengeluarkan secarik kertas dan menulis pesan singkat di atasnya. Bos, aku akan berada di Tower of Wish sebentar. Jangan khawatir. Kirimkan saja pesan ini ke tempat asal saya. Anda bisa melakukannya, bukan? Petik 2. Pururu. Spartan mengangguk dengan penuh semangat. Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Yoyonha membangun sebuah rumah besar hanya untuk dirinya sendiri di tengah-tengah Gangnam. Rumah modern itu besar, 230 meter persegi dan 4 lantai. Rumah besar ini adalah bagian dari rencana kemerdekaannya. Yoyonha senang akhirnya memiliki tempat sendiri. Permisi, bisakah kamu berhati-hati dengan perabotan itu? Ya, gelombang. Yoyonha menyewa mover untuk mengangkut barang-barangnya. Tentu saja, akan lebih cepat jika dia hanya memindahkan mereka menggunakan mantra atau keterampilan, tapi dia teliti.
Dia lebih suka menghabiskan uang ekstra daripada risiko barang-barang berharga akan dihitamkan. Terutama ranjang itu di sana. Anda harus ekstra hati-hati dengan tempat tidur itu. Petik 2. Haha, serahkan pada kita. Jangan tertawa dan seriuslah. Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa saya serius? Petik 2. Petik 2. Ah, ya, aku mengerti. Tempat tidur yang terbungkus rapat diangkut dari truk tangga di bawah. Yoyonha menyaksikan adegan itu dengan gugup. Dia terus menggigit bibirnya karena khawatir mereka mungkin menjatuhkan kasur. Semua selesai. Fiuh. Untungnya, tempat tidur tiba dengan nyenyak, dan Yoyonha turun ke lantai 2 hanya setelah dia memastikan bahwa tempat tidur telah tiba dengan selamat di kamar tidur. Lantai ketiga adalah ruang tamunya, dan lantai 2 adalah ruang kantor yang dirancang khusus untuk Yoyonha. Petik 2. Hun gelombang huhun huhun gelombang. Yoyonha bergumam sendiri dan duduk di mejanya. Kursi yang Kim Hajin berikan padanya membungkus tubuhnya dengan bahagia. Dia telah menggunakan kursi ini selama lebih dari 3 tahun, namun itu menjadi lebih baik dan lebih baik setiap hari dan sekarang miliknya yang paling berharga ketiga. Sebagai catatan, yang kedua adalah tempat tidur, dan yang pertama adalah guildnya. Tiriring. Dia dibungkus dalam kebahagiaan ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Itu dari ayah. Yoyonha tersenyum dan menjawab panggilan itu. Halo. Hei, sayang gelombang. Sepertinya ayahnya minum beberapa kali dengan teman-temannya ketika dia terdengar mabuk. Yoyonha biasanya membenci ayahnya yang minum, tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya pergi hanya untuk hari ini. Kau tahu upacara promosi ayah dalam 3 hari, kan gelombang? 3 hari dari hari ini, ayahnya, Yo Jin Wong, akan meninggalkan jejaknya dalam sejarah sebagai pahlawan di atas pahlawan, pahlawan tingkat master. Tentu saja aku ingat. Anda bahkan tidak perlu bertanya. Petik 2. Kamu harus datang. Jika tidak, saya akan kehabisan di tengah upacara. Tentu saja aku akan pergi. Baik, aku percaya padamu, putri. Anda tahu bahwa saya sangat bangga dengan Anda, kan gelombang? Ah, hei. Tidak, Anda tidak bisa berbicara dengan putri saya. Pergi. Tiba-tiba dia mendengar suara selain ayahnya dari sisi lain telepon. Teman-teman ayahnya, dia berasumsi. Yoyonha meminta mereka untuk merawat ayahnya untuknya dan menutup telepon. Huhuhum. Segalanya berjalan sangat baik baru-baru ini. Senang, Yoyonha melihat-lihat kantor yang sekarang sunyi. Kamar itu terasa agak sepi saat ini, tetapi dia tahu itu akan terasa cocok dengan beberapa sekretaris. Atau mungkin, dia bisa mendapatkan hewan peliharaan. Tezes. Dia terpecah di antara 2 pilihan indah ketika, tiba-tiba, telepon datang dari salah satu informannya. Master, ini mendesak. Baru saja, monster humanoid dari sebelumnya terlihat di Pandemonium. Ini adalah informasi yang diinginkan Kim Hajin. Yoyonha duduk tegak dan berdeham. Apakah ini dari seorang saksi atau Anda memiliki bukti fisik? Aku punya bukti fisik. Kami berhasil merekam klip pendek monster dengan drone kami yang ada di dekatnya. Yoyonha mengangguk puas. Mengirim ratusan drone siluman di Pandemonium sepadan dengan usaha. Perekaman rusak oleh gelombang kekuatan sihir di tengah jalan, tetapi bagian yang penting masih utuh. Saya akan mengirimkannya sekarang. Baik. Panggilan berakhir, dan file video dikirim. Yoyonha mengambil sekaleng kok dari lemari es dan memutar video. Pesh, dia membuka kaleng dan hendak menyesap minumannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tapi kemudian dia menyadari bahwa videonya sudah berakhir. Itu dia. Saat itulah dia menyadari bahwa video itu hanya berdurasi 3 detik. Dia menyesap kok dan menekan tombol play lagi. Hanya apa? Drone merasakan getaran tidak normal dan meluncur di atap gedung. Di sana, sebuah peristiwa yang tidak terdeteksi dengan mata telanjang terjadi. Seorang yang tidak dikenal ditembakkan seperti roket menembus gedung, menghancurkannya sepenuhnya di sepanjang jalan. Makhluk itu kemudian menusuk hati orang tertentu di atap. Video berakhir segera setelah ledakan kekuatan sihir menghantam drone. Namun, seperti yang diharapkan dari informan elit, ada klip kedua yang 1000 kali lebih lambat dari yang pertama. Dia memutar video kedua dan memulai analisis mendalamnya. Bahkan saat itu dia hampir tidak bisa melihat makhluk itu. Seberapa cepat dia? Yoyonha awalnya fokus pada monster humanoid tapi pandangannya segera bergeser ke tempat lain. Dia tidak lagi memandangi monster humanoid yang dicari Kim Hajin, tetapi pada wajah orang yang tubuhnya dipotong setengah oleh monster itu. Tunggu sebentar. Dia merasakan keganjilan dan memutar ulang klip dengan tergesa-gesa. Korban tak bernama diserang oleh monster itu. Dia mengenakan kerudung, tetapi pada saat yang singkat monster itu mendekatinya, kerudungnya tertiup angin. Dan wajah yang terungkap sangat akrab bagi Yoyonha. Tapi itu tidak mungkin. Karena dia tahu itu tidak mungkin, dia memutar klipnya sekali lagi. Dia berhenti pada saat wajahnya terungkap dan diperbesar di layar. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tangannya yang berada di atas mouse sekarang bergetar. Ini tidak mungkin benar. Kenapa dia ada di Pandemonium? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan monster humanoid sendirian?
Atau apakah dia mengejar rombongan bunglon dan berakhir di pandemonium secara tidak sengaja? Apapun alasannya, ini adalah petik 1. Yoyonha melingkarkan tangannya di kepalanya yang berputar dan memutar klipnya lagi. Dia berkonsentrasi pada saat yang tepat. Pria ini. Sebuah suara lemah keluar dari mulut Yoyonha saat dia menyaksikan pemandangan itu lagi dengan linglung. Tidak peduli berapa kali dia memutar ulang video dan meningkatkan kualitas videonya, hasilnya tetap sama. Lebih buruk lagi, itu hanya menjadi lebih jelas. Dia tidak pernah sekalipun melupakan wajah dan nama orang yang dia pilih untuk diingat. Petik 2. Adalah Kim Ha-jin. Pada titik ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dengan tangannya yang gemetar, dia mengambil jam tangannya. Dia memanggil Kim Ha-jin. Penerima tidak dapat dihubungi saat ini. Nada panggil yang kejam mengumumkan ketidakhadirannya. Yoyonha memanggil lagi. Penerima tidak dapat dihubungi saat ini. Dan lagi. Penerima tidak dapat dihubungi saat ini. Dia melanjutkan. Penerima tidak dapat dihubungi saat ini. Suara acuh tak acuh dari rekaman terdengar di seluruh kantor kosong. Di dalamnya, Yoyonha terus membuat panggilan berulang-ulang. 27F, Demon Colosseum, Kamar Gladiator. Sudah 3 hari sejak dia terjebak di kamar seperti sel ini. Bagaimana ini terjadi? Jin Seyeon duduk di tempat tidur dan diam-diam mulai menceritakan detail peristiwa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Semuanya dimulai dengan burung peliharaan Black Lotus. Mereka dapat menemukan menara Raja Iblis dengan bantuan Raja Wali. Ini bagian yang bagus. Mereka bahkan menghentikan Island dari mencoba memasuki menara segera dan beristirahat selama 3 hari berikutnya. Mereka beristirahat dengan baik selama hari-hari itu. Mereka mengisi ulang di lantai 7 dan mengemas ramuan, gulungan, dan kartu berguna untuk mempersiapkan pendakian. Mereka ingin Yi Yonghan dan Shin Jonghak bergabung dengan mereka, tetapi keduanya belum siap. Maka, Jin Seyeon, Island, Kim Suho, dan Yi Yongha memasuki menara Raja Iblis bersama-sama. Awalnya, mereka mengira semuanya akan berjalan lancar. Namun, mereka segera menjadi mangsa perangkap yang dengan paksa membubarkan partai. Mereka dipisahkan satu sama lain tanpa alat kontak. Itu mungkin karya sihir. Bahkan saat dia terdampar di tempat yang tidak dikenalnya, Jin Seyeon percaya pada rekan-rekannya. Dia percaya dia akan melihat mereka lagi jika dia terus memanjat menara sendirian. Namun, penyihir muncul tiba-tiba, ditemani oleh ratusan setan, dan menunjukkan padanya bola kristal. Itu mencerminkan gambar Yi Yongha yang dikurung di sel. Jin Seyeon tidak punya pilihan selain menurut. Mereka mengancam akan membunuh rekannya. Yi Yongha akan selalu membual tentang anak-anaknya kepada mereka setiap ada kesempatan. Anak-anak tentu saja tidak pantas diambil ayah mereka dari mereka. Aku seharusnya tidak bertindak gegabah. Petik 2. Jin Seyeon mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia sudah memeriksa untuk memastikan semua orang baik-baik saja. Selama mereka masih hidup, mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Human Jin Seyeon, sudah waktunya. Tiba-tiba, sebuah suara berat turun dari langit-langit. Jin Seyeon menghela nafas, dan segera seorang penjaga iblis muncul di depan selnya. Ikuti aku. Penjaga bermata satu itu membuka pakaian Jin Seyeon dengan matanya. Cara dia menyentuhnya saat dia menyeretnya keluar dari sel bahkan lebih mengerikan. Dia nyaris berhasil menahan diri dari menembakkan panah atribut bercahaya saat itu juga dan mengikuti di belakangnya. Kamu lebih baik tidak berbohong tentang membiarkanku pergi begitu aku mencapai 10 kemenangan. Jangan khawatir, kami pasti akan menepati janji kami. Bahwa kami akan membebaskan Anda jika Anda mencapai 10 kemenangan. Petik 2. Begitu aku keluar dari sini, kamu akan menjadi orang pertama yang aku bunuh. Lakukan apa yang kamu inginkan, jika kamu bisa. Penjaga bermata satu itu menyeringai. 10 kemenangan dan aku akan melepaskanmu, janji ini tidak diragukan lagi adalah kebohongan. Dia kemungkinan berencana untuk melepaskannya, tetapi orang yang berbeda memiliki definisi pelepasan yang berbeda. Bagaimanapun, Jin Seyeon berjalan di belakang penjaga dan tiba di pintu masuk kanan Kolosseum. Di belakang pintu yang menuju arena, penjaga berbicara. Lawanmu hari ini adalah pendatang baru yang baru saja masuk kemarin. Pendatang, maksudmu dia manusia. Petik 2. Anda akan melihat. Aku punya ide tentang siapa dia. Jin Seyeon teringat raksasa laki-laki, Chok Jung-yong, dan mengangguk. Kekabaranmu akan diberikan. Sekarang, mari kita mulai jamuan kematian. Pada saat itu, pintu arena terbuka lebar dengan teriakan jahat. Raungan yang memekakkan telinga masuk dari sisi lain pintu. Jin Seyeon memasuki arena dengan cemberut. Borgol di pergelangan tangannya terlepas, dan penjaga itu membungkuk padanya. Dengan busur di tangannya, dia menatap lurus lawannya di sisi lain. Petik 2 tanda tanya petik 2. Namun, Jin Seyeon segera memiringkan kepalanya dengan ragu. Siluet yang mendekatinya dari jauh benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Orang itu. Dia ramping dan tidak besar dan ringan, bukan berat. Dia mengenakan jubah hitam, yang menutupi dirinya sepenuhnya, dan topeng hitam. Teratai emas disulam di jubahnya, dan dia memegang busur hitam di tangannya.
Penampilannya jelas tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya. Jangan bilang. Mata Jin Seyeon melebar. Dia tahu betul siapa pria itu. Dia adalah pemanah terkuat di Tower of Wish dan kursi hitam Chameleon saat ini, dan mungkin pria yang paling ingin dia temui. Teratai hitam.